Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Ibu Lilis selaku Ketua RT 2 RW 8. Saat ini kita sedang mewawancari Bu Ainun sebagai Bu RT 01 RW 10 RW 10 Kelurahan Gedung Mengenai pasca masa reformasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Berlian Azara. Nama saya Marsanda Rusdiana Augustendini. Nama saya Nasya Putri Aulia. Sini saya Muhammad Sultan Umar Abdul Wahid bersama Zahra. Bu, saya izin bertanya mengenai infrastruktur pada masa reformasi itu. Bagaimana sih menurut Ibu keadaan infrastruktur pada masa reformasi jika dibandingkan dengan infrastruktur pada saat ini, zaman sekarang gitu? Sekarang jauh lebih baik infrastrukturnya dibanding dulu, tapi memang belum merata. Belum rata antara daerah dengan pusat, itu aja ya. Semoga kedepannya nanti infrastrukturnya bisa merata ke seluruh Indonesia ya. Iya sih. Sejauh mana sih pengaruh perkembangan teknologi dan informasi terhadap perkembangan masyarakat? Kayak contohnya kan sekarang udah ada HP nih. Nah mungkin pada zaman reformasi itu ada HP, cuma teknologi itu belum maju kayak sekarang. Nah ya, menurut Ibu bagaimana? Sejauh mana pengaruhnya? Pengaruhnya banyak ya, anak-anak. Pengaruhnya ada dua, baik dan buruk ya. Baik HP ya, teknologi itu HP ya salah satunya ya. HP internet ya. Betul. Itu ada dua baik buruknya. Yang baiknya ya semua kita jadi melek pengetahuan yang dari benua mana kita hari ini kita bisa tahu. Kalau dulu kan lama tuh ya. Kalau sekarang ini cepet informasinya. Terus buruknya yang masalah HP ini, anak-anak bisa mengakses semua yang tabu-tabu tuh. Mereka bisa ini sebetulnya kalau Kemenkonya bisa memilah-milah gitu ya. Bener. Yang kayak judi online itu tuh bisa dipilah, mungkin itu akan lebih baik ya. Betul. Bagaimana sih infrastruktur pada masa reformasi mengaruhi kesejahteraan masyarakat gitu? Apa lebih baik atau lebih buruk dibanding yang sekarang? Dulu itu infrastruktur tuh masih tidak sebaik sekarang ya. Pengaruhnya itu kalau ke sektor pertanian, kalau kita petani panen mau ngangkat apa sih hasil sayurnya itu ke kota itu kan susah. Jadi itu di jalan ya, busuk di jalan. Nah kalau sekarang jauh lebih baik, bisa langsung bisa langsung untuk infrastruktur ya, bisa langsung lebih cepat lagi. Pemrosesannya juga lebih gampang lagi dibanding dulu. Apa sih Bu manfaat perkembangan infrastruktur terhadap lapangan pekerjaan? Kayak sekarang kan banyak nih lapangan pekerjaannya. Nah kalau dulu mungkin saya nggak tahu ya, karena ini mungkin dulu lebih sedikit atau gimana? Lapangan pekerjaan dari infrastrukturnya lebih banyak sekarang. Ya kayak ojol ya, itu kan karena infrastruktur ya. Dulu nggak ada ojol. Terus kedua kurir bukan kurir apa ya Mbak ya? Pengantar ya. Jadi apa jasa barang kalau itu tuh jauh lebih cepat sekarang dibanding dulu gitu. Kalau dulu kan karena memang infrastrukturnya buruk, jadi kalau apa barang-barang itu lama sampai. Kalau sekarang kan telepon langsung sampai. Mungkin lo kayak kantor pos gitu ya? Nah ya kantor pos gitu. Kan kalau di kota aja 3 hari baru sampai. Kalau di daerah tuh bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu. 2 minggu di pelosok ya. Kalau surat-surat itu sekarang jauh lebih baik. Benar sih. Dimulai dari pertanyaan saya, yaitu soal tentang ekonomi. Menurut pengalaman Ibu, seberapa pengaruhnya krisis ekonomi pada masa reformasi hingga sekarang? Kalau reformasi sebetulnya enakan yang sebelum reformasi ya. Jadi pangan barang apa aja itu murah, nggak seperti sekarang gitu. Sekarang tuh kayaknya harga-harga naik, terus ekonomi juga kayak sulit ya
kayak sulit Itu kan aja gitu. barang-barang pada turun harganya, Pak. Berarti ada banyak orang berbondong-bondong beli barang-barang gitu. Atau Enggak juga sih ya, itu tergantung orang masing-masing yang pengen harga murah, tapi kalau ini tidak, nggak pernah berbondong-bondong sih. oke Pilih ya. barang iya. Sejauh mana yang Ibu rasakan dari dampak krisis ekonomi yang terjadi pada masa reformasi? Banyak, Hmm, terutama barang-barang mahal, iya. terus cari uang itu ya susah banget. Iya, ya, aku bisa paham sih. Pernah rasanya duit lagi habis gitu. Kok bisa jadi nangis sih? Ya, sabar. Lanjut. Aduh, Enggak, ini apa ya? Ibu Iya. nostalgia. Dari yang Ibu ketahui, upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi? Pemerintah mengatasinya ya biar menurunkan harga ya, harga ekonomi barang-barang yang di pasaran tuh bisa stabil, ya mahal gitu aja. Terus cari uangnya tuh gampang, selama ini kan banyak yang di PHK ya. Iya. Apakah pemerintah berhasil mengatasi kalau dilihat dari masa reformasi hingga masa sekarang menurut pandangan Ibu? Dampaknya sih nggak terlalu mencolok ya. Nggak mencolok. Ya kalau dilihat sekarang itu ya apa ya? Ya masih itulah, ekonomi masih belum stabil ya, nyari uang juga susah, barang-barang mahal. Iya. Oke. Manfaat dari adanya krisis ekonomi yang diambil sebagai pelajarannya apa, Bu? Biar gampang cari kerja. Selama ini sulit cari kerjaan. Ya. Ya itu aja sih. Oh ya. Oke, makasih jawabannya, Ibu. Sama-sama. Saya izin melanjutin ya. Jadi saya ini dalam masa reformasi sosialnya. Jadi kan Ibu pasti ngalamin masa reformasi kan. Nah dari masa reformasi itu ada gak sih keberhasilan yang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat? Terus yang membuat itu menjadi berhasil tuh apa? Kalau sosialnya kebanyakan bansos kali ya Mbak. Kebanyakan bansos kali ya. Sebetulnya bansos ya itu kali ya yang dibilang berhasil juga tidak berhasil banget kan. Sekarang malah lebih berat. Hidup kita sekarang itu malah lebih berat kan dibandingkan dengan yang dulu-dulu gitu ya. Keberhasilannya ya infrastruktur menjadi lebih bagus walaupun belum merata. Terus ke sosialnya juga soalnya kita di kota dengan di daerah itu beda ya Mbak. Kalau kita bicara yang di kota aja deh, sosialnya itu ya banyak sih keberhasilan sosialnya. Di antaranya apa ya Mbak? Ya keberhasilan sosial di masyarakat itu kita jadi lebih terbuka dengan masyarakat, lebih guyup kali ya. Walaupun dibanding dulu, karena saya dulu muda kali ya, apa aja enak ya. itu. Apa sih yang dilakuin pemerintah untuk menanggulangi masa reformasi sosial menurut Ibu? Masalah sosial pemerintah tuh yang dilakukan pemerintah tuh sebetulnya ya satu lapangan pekerjaan kali ya, diperluas lapangan pekerjaan karena itu kan pokok. Iya, dengan tidak adanya lapangan pekerjaan jadi masyarakat tuh banyak yang berbuat negatif. Dibanyakin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat supaya anak-anak nggak tawuran kali ya. Tawuran itu kan juga masalah sosial. Iya kan? Tawuran itu masalah sosial. Zaman dulu nggak ada tawuran. Salah satunya ya dari teknologi ini kan tawuran itu. Nah itu. Jadi sejauh mana sih keberhasilan reformasi terhadap menurunnya tingkat kriminalitas? Jadi kan
mungkin sekarang makin giat kriminalitas di Indonesia gitu. Jadi menurut Ibu tuh gimana keberhasilannya? Kalau makin marak ya nggak berhasil barangkali ya. Lebih enak dulu kan dibanding sekarang. Berarti kan tidak ada keberhasilannya. Kalau dalaman dulu itu ada namanya Petrus, Mbak. Penembak misterius. Jadi orang-orang preman-preman yang memang sudah tidak bisa dikasih tahu, bolak-balik masuk penjara itu langsung dia bikin ulah, besok tinggal jadi mayat. Itu Petrus dulu. Tapi itu kan itu juga tidak dibolehkan kan seharusnya. Tapi yang nggak ada Petrus itu kita jadi menjadi jadinya jadi tambah masyarakat Indonesia itu sekarang tambah beringas ya kalau saya lihat, tambah gimana ya gitu ya, karena sosialnya memang tidak kurang urus ke sosial itu kan banyak cakupannya ya Mbak ya. Di dalam rumah pun ibaratnya kalau kayak sosialnya tercukupi, kebutuhan tercukupi, itu mereka juga anteng kan sama. Berarti mengalami masa reformasi ya? Mau waktu zaman bakar-bakaran. Iya. 98. Ada gak sih pelajaran yang berharga yang masih membekas dari pengalaman reformasi sosial yang Ibu alami? Kesenjangan sosial utama tuh. Kemarin tuh kenapa kita sampai terjadi reformasi seperti itu? Karena ya kesenjangan sosial itu ya Mbak ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Akhirnya dijarah lah itu huru-hara 98 itu kesempatan. Jadi politiknya dapet, sosialnya itu dapet. Itu yang paling membekas itu. Satu ya kesenjangan sosial, tapi sekarang juga tetap masih sama, masih nggak ada perubahan. Kalau kita lihat-lihat berita-berita di ini ya di daerah-daerah gitu, Allah ternyata kita di Jakarta tuh lebih baik karena dari Pemprovnya itu kita balik sedikit ya, Pemprov DKI itu kan punya APBD ya, pokoknya punya APBD lah. APBD itu kan 88, bukan kalau APBD kan pendapatan ya. Artinya ada uang yang bisa digunakan tuh 88 triliun. Dan itu semenjak era Anies itu kan betul-betul turun ke bawah. Betul-betul ke bawah. Itu banyak membantu masyarakat kita ketimbang di daerah. Jadi di Jakarta kualitasnya jauh lebih baik. Kalau Mbak ngelihat ke daerah yang kalau katanya nggak punya uang, ya benar nggak punya uang. Mereka untuk mempertahankan perut ya dengan jasa satu-satunya ya dengan apa sih kayak ngerampok lah, maling lah. Karena kan perut lapar siapa yang mau ngejamin? Tapi di samping itu bukan perut lapar juga. Sekarang sih dari narkoba juga jadinya ini juga kan. Dari buat judi-judi online juga kan efeknya jelek juga. Untuk dari pengalaman Ibu tadi, mungkin ada pesan yang mau Ibu sampaikan buat masyarakat Indonesia yang masih baru menjalani di masa-masa sekarang gitu. Tetaplah harus menjadi pandai. Ya rajin aja, rajin mencari rezeki. Pandai dalam ilmu, pandai dalam mengelola keseharian. Pandai itu tidak di ilmu aja ya. Ya lebih bersemangat aja. Jangan males-malesan gitu aja. Pandai membawa diri, ya. Terutama untuk generasi kalian nih. Pandai-pandailah ya mencari ilmu, mencari jati diri, mencari pokoknya nomor satu. Dan satu lagi pesan, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah, berdoa, berjuang, berdoa. Itu aja pesannya. Menurut Ibu, faktor apa yang dapat mempengaruhi reformasi pendidikan? Reformasi pendidikan itu kan berarti perubahan besar-besaran ya. Teknologi Mbak. Teknologi ya yang mempengaruhi pendidikan ya, reformasi pendidikan. Ya, benar. Kan pasti dari reformasi ke sekarang ini kan ada perbedaan ya Ibu. Ibu bisa jelaskan perbedaan pendidikan di masa reformasi masa kini. Menurut Ibu, berikan satu contoh saja. Kalau di masa itu setiap menteri pendidikannya berganti, itu kurikulum tidak berganti. Jadi kalau buku nih Mbak, buku ini bisa turun ke adik-adiknya dulu tuh. Jadi orang tua itu nggak riweh banget beli buku. Kalau sekarang kan buku dibantu pemerintah ya. Zaman dulu kan nggak ada.
Jadi buku-buku pelajaran zaman dulu nih, buku-buku pelajaran itu walaupun berganti menteri, kurikulum Tetap tidak sama berganti. ya. Nah kalau yang sekarang kan Beda setiap lagi. menteri beda kurikulum, beda ini, beda-beda, tergantung isi kepala menterinya. Benar. Kalau sekarang kan gitu ya. Nah, itu. Tantangan apa aja sih yang Bapak Ibu hadapi di pendidikan pada masa reformasi kala itu? Tantangannya jumlah sekolahnya itu terbatas dulu. Jadi kalau mau sekolah tuh jauh-jauh. SMP dulu 223 belum ada, 104 belum ada. Jadi kan kita baru 39 kan jauh-jauh. Bangun kan baru ada 39. Terus apa ya? Terus ada 14 di Cililitan, kan masih jauh-jauh, jauh dulu. Yang keempat ini menurut Ibu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Bagus ya. Bagus. Artinya gini, apa yang tersirat terucap saat ini langsung bisa diaplikasikan ke anak-anak ya. Tantangannya mungkin dengan ya kurikulum itu kali ya Mbak ya. Kurikulum itu yang jadi mengganjal juga. Sekarang dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka. Ya, mungkin juga kualitas gurunya kali ya. Nah, iya SDM-nya ya berubah, kan dia harus ngejar lagi, belajar lagi, yang membuat jadi kayak nggak efektif. Padahal dipelajari itu aja. Benar. Iya. Menurut Ibu, manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam pendidikan? Banyak di era sekarang. Banyak manfaatnya. Menjadikan anak-anak melek apa sih Mbak? Ada gaptek melek teknologi. Ya, kita juga yang tua jadi ikutan melek gitu ya. Nggak ketinggalan. Terus terus apalagi dari itu cepat informasi itu cepat banget, banyak di internet. Iya itu. Jadi kita lebih gampang. Ya itu. Ya udah. Ibu. Oke Bu. Bagian saya. Menurut Ibu waktu masa reformasi nih, situasi politiknya tuh gimana tuh, kan kayak lagi panas-panasnya gitu loh. Politik ya Ibu sih sebetulnya ya susah ya. Kan masa reformasi ini Presiden Soeharto ngundurin diri nih Bu. Menurut Ibu kenapa sih Pak Presiden Soeharto tuh ngundurin diri? Ya mungkin banyak diharuskan suruh turun ya. Sebetulnya kalau zaman Pak Harto terus terang kebetulan pegawai negeri itu enak lah, terjamin dapat beras, dapat semuanya. Iya betul. Kira-kira nih abis masa reformasi nih, setelah masa reformasi nih, apa sih pengaruh politik yang timbul nih? Kayaknya orang-orang politik aja sih yang yang merasa yang paling benar gitu aja. Tapi ada ini ya Bu, partai-partai itu makin banyak gitu ya? Ya, partai-partai makin banyak. Kalau zaman Pak Harto kan partai cukup 3 saja. Itu enak, gampang diinin. Sekarang banyak banget partai. Kadang-kadang kita susah mau milih siapa. Partainya jadi banyak gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu tantangan apa sih yang ada di dunia perpolitikan setelah munculnya banyak partai? Susah. Kalau yang muda-muda mungkin masih ngerti ya. Kalau bagi ibu-ibu yang sudah setua saya, susah mau milih partai yang mana gitu loh. Semuanya menjanjikan gitu. Menjanjikan, sedangkan nggak sesuai sama janjinya gitu aja. Iya. Di pengaruh reformasi dalam perkembangan demokrasi, kayak apa ya menurut Ibu? Partai kan banyak saling menjanjikan. Jadi kayak yang ya mudah-mudahan partai yang kepilih dalam pemilihan umum itu sesuai sama yang dia ucapkan gitu aja. Yang dijanjiin. Jadi kayak masyarakat tuh abis pengaruh dari reformasinya tuh lebih terbuka gitu ya Bu? Lebih terbuka, nggak seperti yang dulu gitu.
Itu aja sih Bu dari Iya. saya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih untuk ibunya yang udah mau bantuin kita buat Terima bikin kasih, video, sama-sama. video wawancara Mungkin tugas sejarah. cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak? Aduh.